Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta 9 kabupaten kota di wilayahnya untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 dengan cara memperketat protokol kesehatan. Ganjar menginstruksikan bupati dan wali kota di 9 daerah tersebut untuk menginjak rem dan melakukan pengetatan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan sejumlah daerah agar lebih memperketat dan mulai injak rem dalam penanganan COVID-19. Ganjar menyebutkan ada 9 daerah yang memerlukan perhatian khusus. Ke-9 daerah tersebut adalah Kabupaten Pati, Rembang, Boyolali, Sragen, Wonosobo, Pemalang, Kudus, Tegal, dan Kota Semarang. Ganjar mengatakan ke-9 daerah tadi memerlukan pengetatan dalam memberlakukan protokol kesehatan. Ganjar juga telah berkoordinasi dengan Satpol PP untuk rutin menggelar patroli dan tegas membubarkan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Kita minta untuk secara intens melakukan penegakan hukum ini. Tapi paralel ya dengan penegakan hukum, tapi juga masuk. Pak Ganjar pada saat penegakan hukum ternyata banyak orang yang ngeyel. Bahkan aku nggak punya masker gitu. Maka pada saat penegakan hukum, mereka harus sanggup membawa masker. Yang kedua, tadi pada saat praktek penegakan ada beberapa peralatan yang mereka belum punya, termasuk kelengkapan APD, yang ini juga nanti jangan sampai membahayakan Satpol PP, maka harus dilengkapi. Perdata 15 September 2020, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengungkapkan Jawa Tengah masuk dalam 5 provinsi dengan kenaikan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 tertinggi dalam sepekan terakhir. 5 kenaikan kasus tertingginya terjadi, yang pertama adalah di Aceh, naik 69,3% atau dari 423 menjadi 716. Yang kemudian disusul nomor 2 oleh Jawa Tengah, naik 52,7% dari 1.566 menjadi 2.391. Ganjar mengungkapkan dari ke-9 daerah tersebut, salah satu daerah yang paling butuh perhatian adalah Kota Semarang. Maka daerah-daerah Jawa Tengah itu yang sekarang masuk zona merah Kota Semarang. Melansir dari laman siagacorona.semarangkota.go.id, per 16 September 2020 total kasus terkonfirmasi mencapai 7.178. Sementara itu penambahan kasus positif harian Kota Semarang selama sepekan terakhir masih berkisar di angka 500. Tim Liputan Metro TV. Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang mendapatkan perhatian khusus dalam penanganan COVID-19 setelah menjadi urutan kedua kasus positif COVID-19 tertinggi pada 15 September. Benarkah 9 daerah di Provinsi Jawa Tengah bersiap menginjak rem darurat seperti ibu kota? Kami akan langsung mengklarifikasinya bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat malam Pak Ganjar. Pak Ganjar, Anda mengingatkan sejumlah daerah untuk bisa lebih memperketat dan juga mulai injak rem begitu. Sebenarnya dari evaluasi yang dilakukan memang sudah seberapa gawat 9 daerah ini, Pak? Kalau dari sisi tingkat kegawatan, apapun yang terjadi, COVID ini adalah gawat. Mau nambah 1, mau nambah 3, ini gawat. Maka tidak ada yang boleh mengatakan bahwa Pak cuma nambah 1 kok, terus kemudian nggak gawat. Enggak, Mbak. Karena tes masifnya kita lakukan terus-menerus. Kalau beberapa waktu lalu, beberapa kabupaten kota umpama, tesnya juga tidak pernah bisa memenuhi apa yang ditargetkan, maka sekarang kita genjot, kita bantu, terus kemudian mereka melakukan tes. Konsekuensinya satu, akan lebih banyak lagi ditemukan kasus-kasus di mana mereka yang positif tentu saja akan meningkat, dan ketika diakumulasikan itu akan tambah. Sehingga beberapa kali saya menyampaikan bahwa jangan takut dengan penambahan kasus yang nanti akan menunjukkan, waduh ini image-nya daerah saya kok tambah. Enggak, pokoknya tampilkan apa adanya. Sehingga kita akan mengetahui sebenarnya dengan testing itu kita melihat persebarannya, tracing-nya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan demikian kita akan tahu juga
bahwa kapasitas dari lab semuanya akan terukur, lalu kita bisa melakukan pencegahan, Mbak, bahwa kerumunan-kerumunan itu pasti akan sangat membahayakan, ya. Kalau itu terjadi maka akan bahaya. Contoh yang Boyolali, Mbak, Boyolali itu klasternya lebih banyak pada pengawas pemilu. Maka ini kita ingatkan betul agar pelaksanaan pilkada nanti semua taat pada protokol. Kalau tidak taat ya akan membahayakan semua. Peringatannya seperti itu. Baik Pak Ganjar, saya ingin tahu ini injak rem dan lebih memperketat versi Anda ini seperti apa? Apakah akan sama dengan apa yang dilakukan oleh DKI Jakarta? Begitu, tetapi Pak Ganjar jawabnya ditahan dulu karena kami harus jeda dulu pemirsa. Kami masih akan kembali dengan perbincangan ini, tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, pemirsa, kami akan langsung kembali berbincang bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, tadi seperti sebelum kita jeda, jadi injak rem dan pengetatan versi Anda ini seperti apa, Pak Ganjar? Apakah akan sama dengan apa yang dilakukan di Ibu Kota Jakarta? Iya, DKI berbeda dengan kita, Mbak. Kami lebih gede, kami lebih luas dengan karakter per kabupaten kotanya. Tidak sama. Kalau DKI kan relatif sama ya semuanya. DKI plus saya kira Jabodetabek lah yang mirip. Maka kenapa kemudian kalau DKI itu penanganannya memang menurut saya berbeda. Nah di kami itu ada, Mbak, yang memang masuk kategori zona merah. Kalau versi dari data pusat itu ada satu yang merah yang mesti mendapatkan perhatian, yaitu Kota Semarang. Sementara yang lain sebenarnya tidak masuk kategori merah di Jawa Tengah. Hanya dalam versi kami mendapatkan daerah-daerah tertentu yang fluktuasinya itu perlu mendapat perhatian, dan tadi disebut ada 9 kabupaten kota. Maka kami minta remnya adalah tempat kalian itu naik. Mohon Bapak Ibu, para bupati wali kota untuk kemudian lebih ketat lagi. Pengetatannya apa? Prinsipnya satu, tidak ada kerumunan. Prinsipnya itu. Terus kemudian kalau ada kerumunan maka pengetatan menggunakan protokol kesehatan. Seperti pemakaian masker, tempat cuci tangan, 3M-nya lah pokoknya dilaksanakan. Nah, itulah yang kemudian kita minta dilakukan operasi, Mbak. Maka operasi serentak ini berjalan sejak 25 Agustus sampai dengan tadi pagi kami lakukan serentak dengan TNI Polri, karena kemarin hasil rapat dengan Menko Marinvest, kita sepakat untuk kita melakukan tindakan penegakan hukum secara bersama-sama. Jadi itu yang kita mintakan kepada kabupaten kota untuk paham sendiri kira-kira begitu ya. Kalau ada peningkatan injak rem. Ini yang kita sampaikan kepada kawan-kawan di Bupati Wali Kota. Adakah sektor khusus yang menjadi fokus begitu Pak Ganjar? Kalau di Jakarta kan sektor perkantoran begitu yang mendapat perhatian khusus. Kalau untuk mungkin di Semarang contohnya begitu, karena Semarang ini bisa dikatakan menjadi salah satu wilayah yang angka COVID-nya cukup tinggi di Jawa Tengah begitu. Adakah sektor khusus yang akan menjadi perhatian dalam injak rem dan pengetatan ini? Betul, Mbak, ini pertanyaan bagus. Jadi pada saat tanggal 25 Agustus kami melakukan operasi itu. Operasi tidak hanya dilakukan di jalan, tapi beberapa yang terindikasi itu bisa menjadi klaster-klaster baru. Maka perkantoran sudah dari dulu, Mbak, menjadi sektor yang kita awasi. Maka ketika kita punya program Joko Tonggo atau menjaga tetangga itu, ternyata ada yang mengembangkan menjadi Joko Kerjo. Joko Kerjo itu menjaga tempat kerja. Itulah salah satunya, ada kantor, ada pabrik, ada tempat pelayanan publik, itu sebenarnya udah jalan. Cuman kan jalan saja nggak cukup, treatment saja nggak cukup, harus ada kontinuitasnya orang untuk mengawasi. Yang kedua, tempat pariwisata, Mbak. Tempat pariwisata ini juga menjadi perhatian karena sudah mulai 1, 2, 3 buka begitu ya. Dan ini kalau tidak kita cek protokolnya, bahaya, Mbak. Mereka itu biasanya kalau ditanya begini, Anda sudah siap belum? Oh siap, Pak, itu. Protokolnya udah kita siapkan. Nih Pak, lihat nih udah ada tempat cuci tangan, ini ada thermal gun ya, ini ada prosedurnya. Itu nggak cukup. Nanti kalau bareng begitu, itu akan bahaya. Yang ketiga, Mbak, restoran atau kafe atau warung, Mbak. Warung ini ternyata kemarin ada kasus umpama di Semarang, manyung, kepala manyung, makanan yang paling enak itu, Mbak, pedas nikmat. Tapi ini waktu tempatnya sangat mepet sekali, dan itu kemarin menjadi perhatian kita semua. Antara lain itu, Mbak. Betul.
Baik, Pak Ganjar, selain penegakan disiplin dalam protokol kesehatan, tentunya juga untuk melihat begitu ya terkait dengan COVID-19 di lapangan adalah dengan melakukan tes PCR yang masif. Ini juga tadi Anda katakan akan melakukan ini. Tetapi kalau kita lihat sebelumnya Jateng ini malah termasuk wilayah dengan jumlah testing yang sangat rendah. Kalau nantinya Anda ingin memasifkan tes PCR ini, bagaimana dengan kemampuan masyarakat? Atau nanti akan ada kompensasi begitu dari pemerintah terkait tes PCR masif ini? Begini Mbak, saya nggak tahu ya termasuk rendah itu berapa ya. Tahu saya data yang dilaunching oleh pusat setelah DKI Jawa Timur, Jawa Tengah. Tahu saya ya. Tahu saya 3 besar itu yang tesnya cukup masif gitu. Maka mungkin saya bisa salah, tapi nanti boleh diklarifikasi datanya. Karena peningkatan kita yang tadi itu Mbak, kita tambahkan, Bupati Wali Kota semua menjadi aktif, lab-nya coba kita perbaiki, kapasitasnya kita tambah, SDM-nya kita tambah, sehingga itu bisa meningkatkan kapasitas tes. Yang kedua, tes kita tidak dilakukan secara random, Mbak. Orang lewat kita tes itu tidak. Lebih banyak dilakukan dengan metode tracing. Sehingga seperti kita mencari ikan, kalau ikannya mau kita tangkap dengan gampang, maka jalannya kita masukkan ke kolam, kita dorong ikannya ke sudut, lalu kita pilih ikan mana yang kemudian akan kita ambil. Jadi polanya begitu, Mbak. Bukan orang lewat semuanya di tes, tapi dengan cara itu tadi. Ada melalui tracing. Nah sekarang dengan operasi ini Mbak, setiap operasi sekarang disediakan tempat tes. Disediakan tempat tes, tapi karena kita tidak membawa peralatan PCR, maka dengan rapid dulu, nah kalau ada yang reaktif baru dimasukkan kepada yang PCR begitu. Baik, Pak Ganjar singkat saja, jadi kapan injak rem ini dan pengetatan akan mulai dilakukan di Jawa Tengah? Oh sudah dilakukan di beberapa kabupaten kota dan kita petakan di mikrozonasinya Mbak. Tidak setiap kabupaten kota tutup, semua enggak. Jadi kota ini di desa mana, di kelurahan mana dengan mikrozonasi yang itu menunjukkan tinggi, itu yang kita isolasi. Langsung, begitu. Baik. Terima kasih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.